Haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini atau pagi menjelang siang di ibadah kedua, ya tadi di Dalung di gereja dan ini di tempat ini, ya di pos PI kita. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara mengenai tentang doa yang mengguncang surga. Amin. Ya, yang membuat surga itu gempa, ya, sehingga atau doa yang menggugah hati Tuhan. Ya, saya melihat di dalam Alkitab bagaimana lewat doa-doa, ya, hati Tuhan. Bahkan saya sudah pernah bilang bahwa Tuhan sudah kasih keputusan, Tuhan bisa ubah keputusan Tuhan karena melihat doa seseorang. Haleluya. Amin. Ya, jadi ternyata doa itu luar biasa. Nah, sebelum sampai kita ke doa, bagaimana doa yang berkuasa mengguncang surga atau menggugah hati Tuhan sehingga belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kita, atas kehidupan kita, dan mujizat Tuhan terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan, kenapa sih kita harus berdoa? Nah, ya, berdoa bahkan minta maaf. Bentar. Ya. Bentar ya. Ya. Kecilin aja ya, bentar ya. Lupa saya. Ya, terganggu. Ya. Kenapa kita harus berdoa? Ya, bahkan di 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Ya, kenapa? Ya, itu menjadi pertanyaan. Nah, ada apa sih? Nah, dan kenapa? Nah, saya bilang tadi di gereja bahwa doa itu adalah satu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Ya. Cara kita berkomunikasi dengan Tuhan ya lewat doa. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, doa itu nafas orang Kristen, nafas anak-anak Tuhan. Ya, jadi kalau berhenti berdoa sama seperti kita berhenti bernafas. Amin. Ya, jadi kalau mau hidup, ini kan sebetulnya kehidupan, berbicara tentang kehidupan rohani, kehidupan iman kita. Orang Kristen kalau sudah tidak berdoa, maka imannya pasti kering. Haleluya. Amin. Iman tanpa disertai perbuatan pada hakikatnya mati. Nah, oleh sebab itu kita butuh doa. Ya, haleluya. Haleluya. Ya baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kenapa kita harus berdoa? Ini dasar firman Tuhan. Yang pertama itu, doa itu karena perintah Tuhan sendiri, perintah dari sorga. Amin. Jadi doa itu karena perintah. Ya, dasar firman Tuhan di mana? Matius 26 ayat 41. Ya, ayat 41 di sini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah ini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini cerita tentang di Taman Getsemani sebelum Tuhan diserahkan. Ya, Tuhan naik ke Getsemani bersama dengan murid-muridnya, dan di situ Tuhan berpisah sedikit, ya, jaraknya berapa meter dari murid-muridnya, dan dia pergi berdoa.
Dan dia datang, ketika dia selesai berdoa, dia balik ke murid-muridnya tidur. Dan dia bilang, tidakkah kamu bisa berjaga-jaga 1 jam saja? Ya, artinya berjaga-jaga itu berdoa. Ya, kalau kita berdoa sama seperti kita berjaga-jaga. Amin. Amin. Ya, jadi ini perintah Tuhan kepada murid-muridnya pada waktu itu, dan konteks kepada kita hari ini itu perintah itu lewat firman Tuhan. Amin. Supaya kita tetap berdoa. Haleluya. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Nah, di sini di Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Ternyata doa itu memiliki kuasa yang luar biasa. Amin. Itu yang saya bilang, kuasa doa itu memiliki kuasa mengguncang sorga, menggugah hati Tuhan. Amin. Ya, ini dasarnya. Orang yang berdosa bisa diampuni, di sini katakan, dan apa? Yang kedua, orang yang sakit disembuhkan. Karena apa? Karena doa. Haleluya. Karena doa. Jadi ternyata pengampunan itu juga lewat doa. Haleluya. Mujizat itu terjadi karena doa. Haleluya. Oleh sebab itu, benar firman Tuhan bilang, tetaplah berdoa. Kenapa tetap berdoa? Karena rupanya yang pertama itu perintah, yang kedua itu memiliki kuasa yang luar biasa. Haleluya. Jadi mari kita tetap berdoa. Karena doa di sini ternyata memiliki kuasa. Ayat 14. Kalau seorang ada yang kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya apa? Supaya mereka mendoakan dan serta mengulasnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan menanggung dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan apa? Ya. Diampuni. Haleluya. Dosanya diampuni. Itu kuasanya luar biasa. Bukan hanya menyembuhkan, tapi mengampuni. Itu dampak yang luar biasa. Nah, yang menjadi pertanyaan, doa yang bagaimana yang bisa mengguncang sorga, yang berkuasa mengguncang sorga, ya, dan menggugah hati Tuhan. Ayat 15 masih di Yakobus bilang, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan menanggung dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Doa dan doa yang lahir dari iman. Haleluya. Jadi doa yang penuh kuasa itu doa yang lahir dari iman. Haleluya. Haleluya. Doa yang disertai dengan penuh keyakinan. Haleluya. Luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar berdoa. Oh, karena saya orang Kristen ya saya harus berdoa. Makan berdoa, tidur berdoa, bangun berdoa, bekerja berdoa. Bukan. Tapi doa itu harus disertai dengan iman. Kita datang berdoa itu doa dengan iman, bahwa kita yakin apa yang kita doakan, apa yang kita katakan di dalam doa itu kita dijawab Tuhan, dikabulkan Tuhan. Amin. Apapun doa kita yakin waktunya Tuhan, dan tepat pada waktunya kalau Tuhan menjawab. Haleluya. Yang kedua, doa yang bagaimana? Saya sudah pernah bacakan doa Hana dan doa Hizkia. Ketika Hana disakiti ya oleh istri kedua Elkana, juga Elkana lebih mengasihi di 1 Samuel 1, lebih mengasihi istri keduanya. Nah, dia hancur hati. Dia datang kepada Tuhan, dia menangis. Dan ketika besoknya dia tidur dengan suaminya, padahal Tuhan sudah bilang bahwa dia mandul, dia tidak akan melahirkan si Hana. Ya, dan ketika dia bersetubuh dengan suaminya, Tuhan ingat. Dan Tuhan bilang di situ, mengandunglah Hana, dan dia mendapatkan anak yang namanya Samuel. Haleluya. Padahal tadinya dia memang sudah mandul, Tuhan yang tutup kandungannya. Tuhan buka kembali. Kenapa? Bukan Tuhan tidak konsisten. Tuhan melihat doa dari Hana yang disertai hancur hati, penuh penyerahan kepada Tuhan.
Doa yang hancur hati disertai dengan tangisan air mata itu karena doa yang sungguh-sungguh. Ya, tanda penyerahan kepada Tuhan. Ya, haleluya. Tanda penyerahan kepada Tuhan bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Jadi doa itu memang luar biasa mendatangkan mujizat. Amin. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu, mari terus kita berdoa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan. Haleluya.